Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia, ada batal. Dia tidak makmum sama sembarang. Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan wis pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus. Ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawaduk ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wonge macane Quran kudu bener. Nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan fakir-fakir berlebihan. Mahbuban inda qaumi yang dicintai. Wong khusyuk ning dinggon rapati banyak penggemar, wong khusyuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk mek wato. Wato nunuk-nunuk, kadang dituthuk dhewe diadani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentleman. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasanmu iku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusalli binnas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan utang itu di papa Sayyidina Ali Sayyid Fadl. Fadl itu dulure sinten? Sayyidina Ali. Di papa terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, riwayat hadis ketika Nabi mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir, mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat kum makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ana salat tanpa napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadari salat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan wis kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju, paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam ning tengah-tengah napa? Salat. Mulane nek terus dibakas nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takok, ya Abu Bakrin, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah, terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasulullah. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulane suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi makmum. Kadang-kadang imami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampean roh dalile. Bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Lah sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang enggak kacau, sahabat juga rugen-rugen sebagian gitu. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi salat paling afdal awal waktu. Paham nggih, Pak? Salat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap salat Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Cara sani kepengen qadhi hajat. Karena Arab itu zaman itu enggak ada WC, enggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite. Teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal napa? Sahabat kan. Tinggal Rasulullah. Mungkin awal waktu ya ajaran di sinten. Gitu. Lha iki kasih to kan. Tinggal tenan Rasulullah.
Mulane kula tambah yakin nek Rasulullah yen nabi tenan, wong apik tenan. Kula nu yakin ae yakin tenan. Mungkin sampean tak cerita. Sing imam ini Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pun. Bareng salat lagi rakaat nggih, Pak. Niku Rasulullah rawuh. Sahabat sing guri-guri golongane Ruhin Mustafa kan ra trimo nek Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar ora trimo meneh dimami sinten? Do dikeploki. Terus dene yang ngerti nek Rasulullah terus dan. Barang terus nganti salat selesai. Lha itu apa reaksi Rasulullah kula niku? Mosok sampean percaya kula niku sing sinau kadang. Sampean sinau ora ngarep paham. Sampean kudu matur nuwun tenan mbek kula. Kula sing sinau. Dadi sing nerangno kula. Kadang sugih kelar tuh kita ora iso maca. Kadang melarat ya ora kelar tuh ora iso maca. Malah dosane loro to. Mergo ora iso maca ya ora kelar. Nah, kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh, nah ya ora gelem ngaji kok malah tau kok salah malah. Melarat kira ora gelem napa. Nah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih, waduh Rasulullah akhirnya rawuh mau ditinggal. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal waktu. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu orang kiai saya tersinggung. Kiai saya ning jedek santri dia maksud teko karep. Kurang ajar santriku gak pamit. Apa tenan Rasulullah. Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai riyen bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid kalau menangi, ngimami pondok yang menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami, dia kan tenang. Nah jamaah duhur jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santri itu biasa jadi imam. Itu bapak riyen dawuh tenggulo santri calon imam, wis ben latihan dadi imam. Nak ngimami kiai ini iso menang ngimami wong awam malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri, jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terima kasih. Lah kowe ngerti nek Rasulullah rawuh, ya ora mundur ke Abu Bakar. Ben tau ngimami Abdul Qadir. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadilah Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik, dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin dirinya kok wah kali-kali. Oh, terus cerita hukum. Mulane sampai teng agama niku wonten pujian walam yusallil mustofa khalfa akad ilabna aufin walahul fadlu abad. Saurip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum, kecuali ning gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sida. Bolak-balik Nabi itu gak sida terus. Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Lucunya Rasulullah tersinggung, aku benar. Jadi orang-orang kan Rasul, jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Kon Joko awal napa? Jadi sampean ben ngertos. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja sah. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kalau ikhlas di imam Ruhin meskipun Abdul Qullah bisa jarak derajat. Dia enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam mengker pelang-pelang maca Fatihah ya wis. Tapi ojo ngawur nak maca surat. Kemonten cerita, kula nu wingi cerita teng Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang yo resiko. Wong nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to saya. Niku masalah ngoten kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud nganggep kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Saya. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Pun apa? Saya. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walad dolin Yasin wa akbar gawe saya. Bukan apa? Saya. Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap napa? Saya. Dan itu untuk kesunatan. Mergo napa? Saya. Niku yo repot mazhab namanya. Macam Quran-Quran Yasin kan pun ayat 1. Jadi nek nek pakai kesunatan maca surat senajan to
Ayat itu wis mlebu. Sale sampean traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu nggih napa? Pirang. Kula tren agar langgar ditakoki ndi sing traweh suwi yang gerbah iku wah kesuwen. Mbak Bae do cerita karo Gus, kula pun sepuh traweh ora apa jelas putih, Mbah. Jarene tiang-tiang suwi Gus karep kula nu marekno pangeran pun sepuh mek mati malah tiang-tiang wonten boron makmum. Kula gampang, Pak. Lah putih kesane bus warga mun tuwa. Ampun gelo, Pak. Dalane mlebu warga mboten traweh to, Mbak, termasuk jembare ati. Wah, nggih Gus cocok. Pertama gue cerita cak nom saiki Gus jak traweh kusuk ora gelem, tumakne ae ranteng.